Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya paket 7. Betul Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul Bapak, dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Oh, ini atuh nu jaraha teh Indonesia teh loba-loba teuing Gusti. Aisyah teh ngeri walungan disertifikatkan. Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran ngumpulin 500 miliar, sebenarnya nggak mesti. Karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan. Dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas, serta Sungai Cilengsi, tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Di Indonesia ini terlalu banyak orang yang jahat, makanya jangan terkejut ya kalau kemudian lautnya dikapling-kapling, tapi dan kemudian bisa terbit surat hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan maksud saya, kemudian juga sertifikat hak milik, kemudian sungai-sungai sekarang ini juga ternyata juga sudah disertifikatkan. Sehingga ketika pemerintah itu mau menormalisasi sungai misalnya, karena sekarang ini sungai-sungai yang ada tidak lagi menampung curah hujan, ya pemerintah nggak bisa apa-apa karena ternyata sungai-sungainya juga sudah disertifikatkan. Tepatnya itu daerah aliran sungainya itu sudah berubah menjadi kawasan pemukiman dan perumahan dan sudah punya legal formalnya ya. Keluhan atau tepatnya ratapan itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika mendapati wilayah sepanjang daerah aliran sungai di Bekasi ternyata sudah banyak yang berubah menjadi kafling perumahan. Tapi bukan kafling dalam pengertian hanya tanah biasa, tapi sudah berubah menjadi perumahan. Bukan hanya sekedar di kafling, tapi kawasan yang seharusnya dimiliki pemerintah itu ternyata telah beralih status kepemilikannya dan punya status legal formal berupa sertifikat hak milik. Fakta yang mengejutkan sekaligus membuat miris itu ditemukan oleh Deddy Mulyadi ketika dia menyusuri kawasan sepanjang Sungai Bekasi, dan di kawasan ini kan rencananya dia bersama dengan pemerintah daerah itu melakukan normalisasi bersama dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan juga kemudian Bupati Bekasi, Bupati Bogor dan Wali Kota Depok. Itu mereka bahkan sudah menyediakan anggaran sampai 500 miliar untuk menormalisasi sejumlah sungai. Tapi ternyata kepentok ya, karena hampir sepanjang bantaran di beberapa sungai di Bekasi itu ya sebagian besar sudah disertifikasi menjadi hak milik. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya betul, paket 7. Betul Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul Bapak, dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Oh, ini atuh nu jaraha teh Indonesia teh loba-loba teuing Gusti. Aisyah teh ngeri walungan disertifikatkan. Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran ngumpulin 500 miliar, sebenarnya nggak mesti. Karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan. Dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas, serta Sungai Cilengsi, tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan. Oke Pak, siapa? Jalan terus Pak. Bukan hanya di Kali Bekasi, Deddy Mulyadi itu menemukan bahwa para pekerja dari Balai Besar wilayah sungai ini di Kementerian PU yang tidak bisa bekerja karena dia dapat laporan dari petugas BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU, bahwa kondisi yang sama itu juga ditemukan di sepanjang daerah aliran Sungai Cilengsi dan Cikeas. Padahal kan 3 sungai inilah yang kemarin menjadi penyumbang banjir yang sangat besar yang sehingga membuat kawasan Bekasi itu porak-poranda. Ini saya lagi di Kali Bekasi. Tadinya mau berjalan sini Pak, kasih penjelasan. Bapak sini, biar publik tahu apa sih masalah kita.
Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi, Pak? Enggak, tadinya rencananya mau Sungai ke Sungai Cikeas. Cikeas. Ya. Pertemuan dengan Sungai Cilengsi. Cilengsi dan Bekasi. Pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana. Karena bibir Sungai Cikeasnya, Sudah bersertifikat. daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya, Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya, Pak. Ya kan, tidak Iya, bisa Pak, dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak, Bapak dari mana? BBWS, Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik Yang tegas, sungai, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan. Tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai, Pak. Betul, Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Bapak tempuh ini jangan dibiarkan, ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu Betul, Pak. tobat sih ya. Setuju, Pak. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya, oke? Oke, Pak. Harus berani. Siapa? Tegas. Tapi jalan terus. Nah sekarang ini gimana caranya pindah ke sana, Pak? Kan bibir sungainya itu tuh yang rusaknya. Nah kita pindah, alatnya tambah, ya. Siap. Biar pemerintah kerja. Bekasi, khususnya kota Bekasi pada bencana banjir kali ini menjadi wilayah paling menderita. Banyak kawasan perumahan yang terendam banjir, itu bahkan kalau yang lantai 1 tuh airnya sudah lampaui atap rumah warga, sementara yang lantai 2 itu sudah merendam lantai 2-nya yang semata kaki gitu ya. Jadi walaupun mereka mengungsi ke lantai 2, ya mereka tetap tidak bisa beristirahat dengan tenang. Apalagi khawatir kalau sewaktu-waktu aliran sungainya itu kemudian meluap lagi dan banjir juga meningkat. Bukan hanya perumahan, namun perkantoran, rumah sakit, dan mal itu juga diterjang dan terendam banjir. Di sebuah mal di Bekasi banyak pedagang yang mengalami kerugian ratusan juta sampai miliaran karena air menerjang masuk, bukan hanya merendam tapi juga membawa barang dagangannya itu terhanyut. Gampang air telah mendekati bibir daripada jembatan kereta api yang kita lihat petugas pada bersiaga. Tanggul Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun. Penampakan Kali Bekasi. Selain Bekasi, banjir juga sebetulnya melanda kawasan Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bekasi yang ini tentu maksudnya Bekasi Kabupaten ya, sementara kotanya yang paling parah itu ya. Untuk tahun ini memang luar biasa dan mengingatkan mereka itu pada banjir tahun 2020 juga yang luar biasa. Nah, untuk sementara untuk kawasan di Jakarta, Jabodetabek ini aja kerugiannya itu bisa mencapai 3 triliun rupiah. Selain karena daerah aliran sungai yang diokupasi warga, banjir juga disebabkan banyaknya penggundulan hutan di kawasan puncak yang berubah menjadi tempat wisata.
beberapa bangunan di puncak termasuk tempat wisata milik BUMD Provinsi Jabar yang melanggar disegel oleh Deddy Mulyadi bahkan kemudian dirobohkan. Tadi kan saya sebut bahwa mereka ini ya 5 entitas ini ya karena 4 kota dan kabupaten, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, kemudian Kota Bekasi, Kota Depok dan Pemprov Jawa Barat itu kan sudah sepakat mereka patungan lah nih dananya tadi sudah mencapai 500 miliar dan tadi rupanya Kang Deddy itu merasa pede gitu ya dengan modal 500 miliar bisalah untuk melakukan normalisasi di daerah aliran sepanjang sungai. Tapi ternyata duit sebesar itu nggak cukup ya. Karena mereka ini harus juga membayar ganti rugi lahan di daerah aliran sungai yang notabene milik pemerintah yang diserobot oleh pengembang dan warga. Karena mereka sudah punya sertifikat gitu ya. Karena itulah Deddy Mulyadi dia akan menghadap Menteri ATR Nusron Wahid untuk membicarakan soal ini supaya dapat jalan keluar lah karena seperti halnya pagar laut di pantai utara Tangerang dan juga di Bekasi yang dibereskan juga oleh Nusron. Tetapi masalahnya ini Demul ini yakini bahwa bukan hanya di kawasan Bekasi lahan sepanjang aliran sungai yang sudah bersertifikat itu. Tapi kata dia di sebuah wilayah Jawa Barat itu dia hakul yakin itu sudah disertifikat. Bahkan ini Demul itu berani bertaruh. Itu telah terjadi. Saya kira kesimpulan Deddy Mulyadi ini tidak berlebihan karena melihat tadi ya faktanya ada laut aja bisa dikapling-kapling, ada SHGB dan SHM-nya, apalagi sungai pasti jauh lebih lebih awal ini diokupasi oleh mereka. Karena itu ya wajar kalau kemudian Deddy Mulyadi itu sampai meratap, ini meratapnya kepada Allah tapi pakai bahasa Sunda tadi ya. Ya makanya Duh Gusti itu ya karena terlalu banyak orang jahat di Indonesia ini. Saya kira ya banyak, tapi tetap saja kita meyakini sesungguhnya jumlah orang jahat itu tidak sebanyak orang yang baik. Tapi masalahnya ini yang jadi masalah kenapa kemudian Indonesia betul-betul terjadi kerusakan di mana-mana. Ini yang di dalam Al-Qur'an juga disebutkan terjadi kerusakan di muka bumi. Itu kan ketika manusia diciptakan pada waktu itu kan malaikat dan iblis juga memprotes ya, karena ini nanti para manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Beda dengan malaikat yang selalu memuji dan bertasbih kepada Allah ya. Kalau manusia itu memang bawaannya memang lebih jahat dari binatang gitu. Karena kalau binatang itu dia misalnya dia membunuh ya itu cuma nalurinya untuk memenuhi kebutuhan makan. Kalau manusia ini kan nggak ada kenyangnya ya. Jadi mereka ini yang di Indonesia itu yang disebut banyak tadi itu, yang banyak yang jahat itu adalah mereka-mereka yang punya modal besar dan kemudian di backup oleh penguasa. Atau banyak penguasa yang menghamba kepada para pemilik modal. Buzzer-buzzer sekarang ini juga banyak yang menghamba pada pemilik modal. Orang-orang yang disebut kiai juga banyak seperti itu ya, melihat duit matanya silau dan tunduk-tunduk di depan para pemilik modal itu. Dalam situasi semacam ini, saya teringat sebuah kata-kata bijak. Ini banyak yang menisbahkannya atau menyebutkan bahwa ini pernyataan dari sahabat Nabi. Jadi bukan hadis ya, sahabat dan sekaligus sepupu dari Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga yang menyatakan itu bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi lepas siapapun itu seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu kalau kebenaran itu walaupun itu muncul datangnya dari mulut buaya ya itu tetap kebenaran. Nah,